Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faujan Nasrullah, kelas AFI 1B dengan NIM 1221010063. Dalam kesempatan ini saya akan mereview sebuah jurnal sebagai bagian dari penugasan UAS yang diampu oleh dosen Bu Faridah SAG MAG. Jurnal yang saya pilih dalam penugasan ini yaitu bertema membangun self-love bagi usia anak remaja dengan menggunakan teori filsafat stoikisme Marcus Aurelius. Kemudian penulis jurnal ini yaitu Alvari, Rosinta, dan Sandi Alang. Alasan saya memilih tema ini karena saya melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada remaja yang mengalami depresi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam aspek. Salah satunya yaitu tekanan yang diberikan kepada mereka, ekspektasi berlebih yang diberikan kepada mereka, kemudian tekanan-tekanan sosial lingkungan mereka. Hal ini bisa menyebabkan depresi yang tinggi dan menyebabkan tindakan irasional yang bisa mereka lakukan, seperti mereka melukai diri mereka sendiri, bahkan sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Di sini dan di jurnal ini diharapkan bahwasannya filsafat stoikisme Marcus Aurelius dapat hadir untuk menjadi solusi atas masalah-masalah yang terjadi pada remaja, karena filsafat stoikisme ini dapat memberikan upaya bagi remaja untuk bagaimana mengelola emosional mereka dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Landasan teori-teori yang terdapat dari jurnal ini yaitu filsafat stoikisme dan remaja, dan hubungan keduanya untuk menghadapi masalah-masalah depresi yang terjadi pada remaja itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan jurnal ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka, karena pembahasan dan penelitian yang dilakukan untuk penyusun jurnal ini terdapat pada sebuah teori filsafat stoikisme Marcus Aurelius yang terdapat dalam tulisan-tulisan bukunya. Kemudian terdapat analisis dari fenomena-fenomena depresi yang terjadi pada remaja. Baik, dalam pembahasan di dalam jurnal ini terdapat teori-teori yang dikembangkan dan memiliki 4 pembahasan inti dalam jurnal yang dikaji ini. Yang pertama yaitu tentang bunuh diri, yang kedua tentang Marcus Aurelius, yang ketiga tentang filsafat Stoa Marcus Aurelius, dan yang keempat adalah refleksi diri terhadap anak remaja. Baik, kita bahas ke satu topik yang pertama yaitu tentang bunuh diri. Apa itu bunuh diri? Mungkin secara definisi secara umum, bunuh diri adalah sebuah tindakan mengakhiri hidup yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya. Lantas apa yang menyebabkan seseorang ingin melakukan tindakan itu? Bukankah tindakan itu adalah sebuah tindakan yang merugikan dan tindakan yang sangat menakutkan bagi dirinya? Jika dilihat dari aspek penyebabnya, bunuh diri disebabkan oleh berbagai banyak aspek. Salah satunya adalah depresi tingkat tinggi. Depresi tingkat tinggi dapat menyebabkan seseorang
tak lagi memiliki pilihan yang lain. Apalagi depresi ini disebabkan oleh masalah-masalah besar yang dialami oleh dirinya. Tak ada tindakan yang bisa dia lakukan dan tak ada solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Hal ini sangat berkaitan dengan prinsip atau apa yang mereka miliki dalam mindsetnya. Terkadang orang yang memiliki indikasi untuk mengakhiri hidupnya, dirinya merupakan seorang yang bisa dibilang tak memiliki lingkungan yang baik, lingkungan yang saling mensupport dirinya untuk bisa melangkah lebih jauh dan menyelesaikan masalahnya. Akhirnya dia terpuruk dalam kesendirian dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Tak sedikit kasus bunuh diri yang terjadi pada usia remaja, terutama pada usia 12 tahun hingga usia 20 tahun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tekanan-tekanan yang dialami oleh remaja. Contoh saja pada usia SMA atau pada jenjang SMA, seringkali orang tua memberikan tekanan pada anaknya untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Tekanan-tekanan yang diberikan orang tua membuat anak sangat-sangat tertekan. Mungkin bagi beberapa anak yang dididik sedari kecil memiliki mental yang baik, memiliki proses pembelajaran yang baik, dia akan menerima tekanan atau ekspektasi tinggi yang diberikan dari orang tuanya. Namun bagaimana jika anak diberikan beban tinggi namun sedari kecil dia memiliki trust issue yang membuat dirinya tertekan terus-menerus? Hal ini tentu menyebabkan remaja itu akan depresi terus-menerus dan mungkin terdapat indikasi untuk melakukan bunuh diri. Bahkan kasus bunuh diri merupakan kasus kedua tertinggi kematian di dunia. Kemudian langsung saja ke pembahasan selanjutnya tentang Marcus Aurelius. Siapa sih Marcus Aurelius ini? Beliau adalah salah satu kaisar pada zaman Roma terdahulu. Beliau lahir pada tanggal 26 April di Roma pada saat itu, dan pada saat masa-masa Romawi itu tentunya sedang terjadinya periode-periode perang. Pada saat itu beliau sangat membenci sekali proses perang itu. Namun mau tak mau beliau harus melakukannya. Setelah melakukan peperangan, seringkali beliau merenungi apa yang telah dia lakukan. Apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah akibat dari peperangan yang telah dilakukan. Banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat perang yang terjadi pada saat itu. Nah, Marcus Aurelius ini seringkali berefleksi diri, melihat bahwasannya perang ini sebenarnya tidak baik atau tidak perlu dilakukan. Dalam diamnya beliau seringkali menakuti dirinya atau merasa dirinya sangat bersalah. Namun beliau menemukan sebuah teori filsafat yang sebenarnya ditemukan oleh Zeno pada saat itu, yaitu filsafat stoikisme. Filsafat stoikisme yang kita ketahui bahwasannya filsafat ini membahas tentang dikotomi. Apa itu dikotomi? Dikotomi itu adalah mengutamakan apa yang bisa kita kendalikan dan sedikit mengabaikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Lantas apa maknanya? Maknanya bahwasannya proses itu lebih penting daripada sebuah hasil. Jadi filsafat stoikisme ini
mengajarkan kita untuk fokus pada proses yang kita lakukan, bukan pada hasil nantinya. Karena apa? Seringkali kita kecewa atas hasil yang kita miliki atau hasil yang kita dapatkan. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mencapai sebuah tujuan, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, ini yang membuat salah satu alasan depresi terjadi pada remaja. Masuk ke refleksi pada usia remaja, seharusnya filsafat stoikisme ini bisa ditanamkan pada remaja. Entah itu dididik oleh orang tuanya atau dalam lingkup pendidikan akademik atau di sekolah oleh gurunya. Karena apa? Seringkali remaja memiliki banyak mimpi-mimpi, banyak tujuan-tujuan, banyak hal yang ingin ia dapatkan. Tapi remaja tak tahu jika dia sudah gagal, apa yang harus dia lakukan. Seringkali mereka bimbang, mereka putus asa, mereka bingung dengan apa yang harus dia lakukan nantinya ketika setelah menerima kegagalan, mendapati kegagalan. Nah, filsafat stoikisme ini mengajarkan bahwasannya tadi dua atau dikotomi itu sendiri. Jadi seharusnya remaja itu fokus pada apa yang ingin dia lakukan atau mimpi itu pada sebuah prosesnya. Dia memaksimalkan prosesnya, dia mengutamakan prosesnya, dan kebanggaannya bukan pada hasil yang dia dapatkan, namun pada seberapa jauh, seberapa maksimal proses yang dia lakukan untuk mencapai target yang ia tujukan. Karena apa? Karena hal ini dapat mengubah persepsi remaja bahwa kegagalan itu bukan hal yang harus ditakutkan, hal yang harus disesali, bukan hal itu. Tapi kita alihkan mindset, kebanggaan kita adalah kepada proses yang kita bisa maksimalkan secara utuh, secara sempurna, secara semaksimal mungkin. Maupun sukses atau tidak, itu urusan lain, karena kebahagiaan kita sudah letakkan terhadap apa yang kita kendalikan. Baik, langsung saja ke bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Apa makna dari atau kesimpulan dari jurnal yang ditulis ini, yang berjudul Self Love terhadap anak usia remaja dengan menggunakan filsafat stoikisme Marcus Aurelius. Bahwasannya seorang remaja adalah seorang yang masih labil dalam emosinya, perlu perhatian yang lebih, perlu dedikasi yang lebih untuk memperhatikan apa yang mereka butuhkan pada usia-usia mereka. Karena pada usia itu mereka sedang pesat-pesatnya dalam perkembangan fisik maupun mentalnya. Tentu saja mereka harus ditanami tentang suatu hal itu, tentang self love, mencintai dirinya sendiri. Jangan seolah-olah mereka meletakkan kebahagiaan mereka kepada apa yang mereka tidak bisa kendalikan. Jadi harus ditanamkan sejak dini bahwa kebahagiaan itu harus terdapat pada dirinya sendiri, harus terdapat pada apa yang mereka bisa kendalikan. Karena ketika meletakkan sebuah kebahagiaan di luar yang bisa kita kendalikan, maka kebahagiaan akan susah atau sulit untuk digapai. Tapi sebaliknya, jika kebahagiaan bisa diletakkan pada apa yang kita bisa kendalikan dan apa yang bisa ditanamkan, yaitu tentang cinta kepada diri sendiri, maka
seorang remaja akan tumbuh dengan mental yang baik. Hal ini diharuskan atau masih terikat dengan sebuah teori filsafat, yaitu teori Stoikisme Marcus Aurelius. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.